Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fadlur Rahman dari kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang metodologi penelitian dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata aslama, istaslama, salim, dan salam. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang kedua yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari kalangan para ulama, sumber paling utama itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang penelitian atau riset. Dalam ayat Al-Quran, surah Luqman berbunyi, Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakharas samsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anallahu habima ta'maluna khabir. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian, sejarah perkembangan penelitian atau riset dalam Islam. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama lebih dari 14 abad menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang perlu terus dikaji berdasar berbagai sudut pandang. Peristiwa-peristiwa yang secara garis besar menyangkut masalah-masalah ajaran, pemikiran, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya secara material sama-sama merupakan objek sejarah Islam. Akan tetapi, masing-masing objek tersebut dapat dijadikan sasaran studi dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda, yaitu diantaranya pendekatan sejarah di satu segi dan pendekatan keislaman pada segi lainnya. Namun, sifat serta kegunaan suatu pendekatan itu pada dasarnya sebagai perangkat analisis. Maka, perbedaan itu justru bisa dikombinasikan dalam melihat sesuatu objek studi. Inilah sebetulnya yang dimaksud dengan paradigma atau kerangka metodologi yang bersifat interkoneksi. Jadi, pemaduan dan saling terkaitnya antara dua disiplin yang berbeda itu bukan pada segi objek materialnya, melainkan semata-mata pada objek formal dari sesuatu yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tentang kebenaran. Kebenaran dalam hukum Islam dapat dilihat pada 3 sisi, yaitu kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama adalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Selanjutnya, filsafat kebenarannya adalah relatif dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka filsafat pun terdiam atau memberikan jawaban spekulasi, terkaan, sangkaan, dan perkiraan. Maka manusia berada dalam kebingungan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan metodis. Pendekatan yang digunakan adalah empiris, terikat dimensi ruang dan waktu, serta berdasarkan kemampuan panca indera manusia. Rasional dan umum, dan para ahlinya dapat mempergunakan proposisi. Agama adalah kumpulan aturan tentang cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca serta memiliki sifat mengikat.
Seorang akan mendapatkan sanksi apabila ia tidak melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan agama menjadi persoalan syarat emosi, subjektivitas, kecenderungan, dan kadang sifat untuk mengenal tawar-menawar. Kesimpulannya, agama kebenarannya adalah mutlak, sedangkan filsafat dan ilmu pengetahuan kebenarannya relatif. Selanjutnya yaitu nilai dalam ilmu. Yang pertama, nilai menyangkut komitmen emosional secara mendalam terhadap suatu pandangan tertentu mengenai objek. Kedua, reaksi yang diberikan subjek terhadap objek berupa manusia, benda, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai membimbing tujuan yang dikehendaki dan mempengaruhi cara atau metode yang akan digunakan. Selanjutnya, etika riset dalam perspektif Islam. Yang pertama, jujur tidak dusta. Ini ada dalam Quran Surah Al-Imran ayat 78. Yang kedua, menjaga kelestarian hidup atau tidak berbuat kerusakan. Ini ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang ketiga, bertindak ihsan. Ini ada dalam Surah Al-Isra ayat 7. Dan yang terakhir, tidak merugikan orang lain. Untuk materi yang selanjutnya yaitu manfaat riset dalam Islam. Yang pertama, riset bertujuan agar riset yang dilakukan bermanfaat bagi kemaslahan hidup, baik itu secara teoritis atau akademik maupun empirik atau lapangan. Yang kedua, mengangkat derajat umat Islam dengan adanya riset yang dilakukan kaum muslim dalam rangka menjunjung tinggi kejayaan umat. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.